Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 20030150010 dari kelas Penjas Kesrek A 2020 dengan mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya, yaitu memahami manusia melalui dimensi filsafat atau upaya memahami eksistensi manusia. Filsafat merupakan cabang ilmu pengetahuan yang selalu menggunakan pemikiran mendalam, luas, radikal, dan berpegang pada kebijaksanaan dalam melihat suatu problem. Dengan kata lain, filsafat selalu mencoba mencari hakikat atau maksud di balik adanya sesuatu tersebut. Kemudian, definisi apa itu filsafat? Yaitu secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani yang berarti philelein atau cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Beberapa filosof Yunani menunjukkan keberagaman pengertian, yang itu Herodotus menggunakan kata philosopein dalam upaya untuk menemukan sesuatu. Dalam pengertian ini, filsafat diberi arti rasa cinta untuk mengetahui dan memuaskan aspek kognitifnya. Sophia bagi Pitagoras adalah pengetahuan hasil kontemplasi. Dengan pengertian itu, murid Plato ingin membedakan antara pengetahuan hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis dan instrumentalistik yang memiliki para pelaku bisnis dan atlet. Kemudian Plato, sebagaimana dipaparkan oleh Andre Atta Ujan, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter, yaitu dapat bertahan terhadap diskusi kritis, menggunakan metode dialektis, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat bertujuan untuk mengangkat tujuan ideal realitas, menggunakan bagaimana harus hidup sebagai manusia. Kemudian dari pendekatan etimologis tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat berarti pengetahuan mengenai akar dari pengetahuan atau pengetahuan yang terdalam. Secara terminologis, banyak sekali pendapat-pendapat yang berkenaan dengan pengertian filsafat. Tidak ada pengertian yang secara pasti. Kemudian eksistensi manusia sebagai individu. Eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya, yaitu pertama tahap estetis, yaitu manusia dikuasai oleh naluri seksual, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya bertindak menurut suasana hati atau mood. Manusia estetis pun adalah manusia yang hidup tanpa jiwa. Ia tidak mempunyai akar dan isi dalam jiwanya. Kemauannya meningkatkan diri pada kecenderungan masyarakat dan zamannya. Namun kesemuanya itu tidak dilandasi oleh passion apapun selain keinginan. Manusia estetis bisa mewujud pada siapa saja, termasuk para filosof, ilmuwan, sejauh mereka tidak memiliki passion, tidak mempunyai antusiasme, komitmen, dan keterlibatan tertentu dalam hidupnya. Manusia estetis tidak tahu lagi apa yang sebetulnya diinginkan, karena hidupnya tergantung pada mood dan tren dalam masyarakat dan zamannya, yang pada akhirnya model manusia estetis ini hidupnya hampir tidak bisa lagi menentukan pilihan, karena semakin banyak alternatif yang ditawarkan masyarakat dan zamannya. Jalan keluarnya hanya dua, yaitu bunuh diri atau bisa saja hidup lari dari kegilaan
atau masuk dalam tingkatan hidup yang lebih tinggi, yakni tingkatan etis. Kemudian tahap etis yang kedua, memilih hidup dalam tahap etis berarti mengubah pola hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini di mana individu mulai menerima kebijakan-kebijakan moral dan memilih untuk mengikatkan diri kepadanya. Sudah mulai ada passion dan menjalani kehidupan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dipilihnya secara bebas. Jiwa individu etis mulai terbentuk sehingga hidupnya tidak lagi tergantung pada masyarakat dan zamannya. Akar-akar kepribadiannya cukup tangguh dan kuat. Yang ketiga yaitu tahap religius. Hidup dalam Tuhan adalah hidup yang subjektivitas transenden, tanpa rasionalisme dan tanpa ikatan pada sesuatu yang bersifat duniawi atau monden. Individu hendak memilih jalan religius, tidak bisa lain kecuali berani menerima subjektivitas transendennya itu. Subjektivitas hanya mengikuti jalan Tuhan dan tidak lagi tertarik baik pada nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal atau eksistensi etis maupun pada tuntutan pribadi dan masyarakat atau zamannya atau tahap estetis. Adapun hakikat manusia dalam pandangan filsafat, para ahli fikir dan ahli filsafat memberikan sebutan pada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi ini. Pertama yaitu manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Kemudian manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Kemudian manusia adalah Homo laquien, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjemalkan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Kemudian manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga yaitu tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Kemudian manusia adalah Zun politician, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia adalah Homo economicus, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Makhluk adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Kemudian adapun hakikat dan martabat manusia, yaitu manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, daya melihat, daya merasa, daya meraba, daya mencium, dan daya gerak baik di tempat seperti menggerakkan tangan, kepala, kaki, mata, dan sebagainya. Ketika daya dimaksud akan mengalami perkembangan dan penurunan sesuai dengan kemampuan manusia dalam mengolah daya dimaksud. Yang pertama, daya pikir atau akal terpusat kepada kepala dalam Islam dipertajam melalui perenungan alam semesta dan kejadian-kejadian yang ada di alam ini. Yang kedua yaitu daya rasa di kalbu yang berpusat di dada dipertajam melalui ibadah atau salat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang ketiga yaitu daya nafsu yang berpusat pada perut akan meningkat kekuatannya bila nafsu itu diikuti dengan kemauannya. Kemudian konsep manusia menurut pandangan Islam sebagai mana disebutkan di atas, yaitu berbeda dari konsep manusia menurut ajaran sekulerisme. Manusia menurut konsep sekulerisme yaitu manusia yang tersusun dari tubuh dan roh. Roh dalam konsep ini adalah daya yang berpikir dalam diri manusia. Adapun hubungan antara filsafat dan pendidikan dan jasmani, pendidikan dan manusia yaitu manusia memiliki berbagai dimensi dasar, baik secara pribadi, jiwa, kelompok, dan lain-lain. Semua itu bercampur aduk menjadi potensi dasar atau bawaan manusia, sehingga didasari atau tidak
manusia telah mengembangkan potensi tersebut, baik secara maksimal atau tidak, dengan baik atau buruk. Itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.